Halo, makan kuaci sambil main Tamiya. Kenalin, nama gue Mia. Gue baru ultah nih, ke 21 tahun. Ucapin HBD dong. Kali ini gue mau ceritain kisah kosan nenek gue yang diguna-guna sama orang yang iri, yang ngebikin suasana rumah ini beda dari biasanya. Sebelum masuk cerita, sedikit gue jelasin background keluarga gue dulu ya. Jadi, gue tinggal sama nenek sejak gue masih bayi. Iya, literally dari orok sampai sekarang. Karena ibu bapak gue kerja, jadinya gue dititipin deh tuh di rumah nenek. Jadi, jangan heran kalau gue deket banget sama nenek. Dah kayak bestie beda generasi aja. Pas umur gue 15 tahun, nenek sama kakek gue punya ide buat ngebikin rumahnya jadi lebih hidup. Beliau pakai uang pensiunan kakek buat bikin kos-kosan di lantai 2. Berhubung rumahnya gede, jadi di lantai bawah tetap buat tempat tinggal kami. Awal pembangunan aja gile, keluarga excitednya bukan main cuy. Karena setelah sekian lama gak ada pembangunan, dan sekarang renovasi rumah gede-gedean, gue, kakek, sama nenek ngungsilah ke rumah mama yang jaraknya gak jauh. Kayak selemparan sendal deh saking deketnya. Setiap hari, nenek ngecek progresnya. Sampai Isya baru pulang ke rumah mama. Pernah nih, nenek ngegepin tetangga kita yang ngambil bata dan pasir diem-diem tanpa izin. Dan ternyata buat bangun rumahnya. Sama nenek gak ditegur, tapi dari situ sifatnya beda sama kita, terutama ke nenek. Nah, suatu hari, nenek gue sholat maghrib sendirian tuh, di rumah yang masih direnov. Soalnya kan, tukang udah pada kelar kerjanya jam 5 sore. Kebetulan, atapnya kan dijebolin tuh. Udah nggak ada genteng, tapi masih ada kerangka-kerangkanya gitu. Jadi kelihatan bintang-bintang di langit malam. Anjay. Pas nenek selesai sholat, kan mau berdoa ya? Nggak tahu kenapa, nenek pingin lihat ke atas langit itu. Nenek gue ngeliat sosok hitam gede banget. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang, dan dia ada taringnya. Sontak nenek gue kaget, tapi badannya nggak bisa gerak. Tiba-tiba, badannya kaku kayak lele di-frozenin. Mau ngedip aja nggak bisa, apalagi teriak. Keesokannya, nenek gue sakit. Dan sakitnya seminggu cuy. Sakitnya juga aneh sih. Meriang, lemes. Padahal nggak ada gejala flu sama sekali. Ya gue sama kakek gue mikir, kalau nenek kecapean aja. Selama pembangunan, ada aja gangguannya. Kayak tukang tiba-tiba pengen berhenti lah. Bahannya seberat itu pindah-pindah lah. Baru dipasang udah rusak lagi lah. Pokoknya, semua hal yang gak logis ini yang bikin ngehambat renovasi rumah. Tapi syukurnya, pembangunan selesai. Dan jadi sebuah kos-kosan 8 pintu. Setelah beres renovnya, gue balik tinggal di rumah nenek. Gue akhirnya punya kamar sendiri. Dan kamar gue bekas ruang tamu. Entah kenapa sejak itu, kamar gue berasa aneh. Setelah pembangunan rumah ini, nggak tahu kenapa, kamar gue itu bau kemenyan. Gue mikir, apa karena catnya ya? Tapi masa baunya kayak gini? Berhubung baunya nggak terlalu mengganggu, ya gue biarin sampai sebulan tuh. Tiba-tiba, bau itu berubah jadi bau bangkai, yang nyengat banget. Gue akhirnya bongkar-bongkar. Tapi gue nggak nemu apa-apa. Gue mikir, mungkin tikus mati kali ya di luar. Tapi masa baunya berasa di depan muka gue persis gini? Sambil beresin kamar, tiba-tiba ada banyak belatung berjatuhan dari atas. Tapi nggak tahu asalnya dari mana. Soalnya nggak ada lubang atau tempat buat keluarnya itu hewan. Akhirnya gue bilang ke kakak nenek. Dan beliau memutuskan buat ngerenov lagi kamar gue. Diganti semua furniture dan difumigasi. Yang bertujuan biar meracuni hama dengan gas atau asap khusus gitu. FYI, baru selesai kosan ini dibangun, kosan di atas udah banyak banget yang nempatin cuy. Udah hampir full. Bahkan belum sempet ngiklan bikin spanduk, cuman dari mulut ke mulut aja. Ada hal yang bikin gue heran. Ada satu kamar yang gak pernah ditempatin. Gue penasaran dong. Pas masuk ke kamar itu, hawanya emang beda. Hawanya panas. Baru 2 menit di dalam kamar ini, tapi kayak lu lagi di depan api unggun. Padahal ada ventilasi dan jendelanya gede. Sirkulasi udara udah dipastiin lancar. Kayak kamar lainnya, tapi nggak tahu kenapa kamar itu nggak laku-laku. Sampai akhirnya
Kamar lainnya yang terisi baru 2 bulan ngekos, pada minta berhenti ngekos di sini. Dan mereka pada serentak keluarnya. Nenek sampai heran, apa yang salah? Dan salah satu dari mereka akhirnya speak up. Katanya, tiap malam di kamar kosong itu ada suara orang lagi makan, ketawa-tawa, bahkan ada orang lagi gitaran. Dan itu suaranya menggelegar kosan. Udah kayak lagi ada konser Dewa 19. Pernah juga nih, suatu malam, kosan lagi rame. Karena semua penghuni lagi nonton bola bareng di salah satu kamar anak kosan. Tiba-tiba, listrik mati total kosan. Anehnya, bagian rumah nenek dan tetangga aman. Gak ada yang mati. Akhirnya, kakek naik ke lantai 2 buat cek MCB. Tapi, anehnya, gak ada yang turun meteran listriknya. Dan seketika hening. Karena kita semua ngeliat kamar kosong itu, pintunya kebuka sendiri. Padahal udah lama dikunci. Tiba-tiba, kamar itu keluar asap putih pelan-pelan. Kayak kabut tipis. Kita semua lihat-lihatan. Pas nenek mau mendekat ke kamar itu, tiba-tiba listriknya nyala lagi. Asapnya hilang. Dan kamar itu benar-benar ketutup. Kayak nggak pernah kebuka. Nenek gue terheran-heran. Padahal, kamar kosong itu belum pernah ada yang ngisi dari awal. Setelah berbagai keanehan, dari bau bangkai yang nggak pernah ketemu asalnya, belatung jatuh dari langit plafon, dan juga suara gaduh di kamar kosong-kosan. Akhirnya, nenek kakek gue konsultasi ke ustadz yang lebih paham soal hal-hal gaib ini. Ustadz jalan keliling rumah sambil baca-baca doa dan bilang, ini bukan cuma kiriman biasa, ini kiriman ekspres. Niatnya jahat banget. Yang dikirim bukan cuma makhluk, tapi juga pakai COD. Gimana ini beneran mau digituin? Tapi energi buruk juga. Pelaku berbuat kayak gitu karena iri dengki sama nenek yang maju di usia tua. Sedangkan dia stuck di situ-situ aja. Ustadz pun kasih tahu ciri-cirinya. Dan nenek langsung tahu siapa yang dimaksud tanpa Ustadz nyebut namanya. Yang paling membara di dada, ternyata pelakunya orang terdekat nenek, alias tetangga sebelah. Tetangga yang selama ini baik-baik aja, dan nenek nggak punya masalah apapun sama orang itu. Nenek cuma bisa merenung, dan beranggapan kalau nenek nggak ditakdirkan jadi ibu kos. Padahal, niat nenek bikin kos-kosan itu bukan buat pamer, tapi biar rumah rame, biar ada kegiatan di masa tuanya. Suatu hari, gue yang lagi nyapu di teras, dan nenek yang lagi nyiram tanaman, kaget. Karena orang yang diduga ngirim guna-guna itu datang ke rumah nenek. Dia datang, langsung duduk di teras, sambil bawa rantang isi nasi kuning. Dia bilang, saya minta maaf bu, saya hilaf. Gue yang lagi nyapu di teras langsung diem. Gue ngeliat nenek gue cuma senyum ke arah tetangga itu, dan bilang, saya udah maafin kamu dari lama. Tapi kalau ada rezeki saya yang bikin kamu iri, maafin saya ya. Toh ini semua hanya titipan semata. Wuju buneng. Gue kalau jadi nenek, gue siram tuh kerongkongannya pakai selang. Ringan banget tuh amandel lu. Bilang maaf hilaf doang. Dikata nggak capek apa diteror gangguan makhluk itu? Yang bikin kerugian yang lumayan berdampak sama perekonomian nenek kakek sehari-hari. Dari situ, gue minta nenek buat jangan terlalu deket lagi sama tetangga iri dengki itu. Setahun berlalu, kosan nenek makin rame. Nenek jadi makin semangat. Bahkan sering disebut ibu kos favorit sama anak-anak kos. Tapi, satu kamar yang dulu masih kosong. Dan ini dijadiin gudang. Bener ya, segala sesuatu tuh jangan terlalu terbuka soal pencapaian atau rezeki ke semua orang. Karena gak semua orang punya hati yang lapang mendengar kebahagiaan kita. Padahal gak ngambil jatah kebahagiaannya sendiri juga. Makasih ya buat semua sobat penat yang udah mau ngedengerin cerita gue. Semoga cerita rumah nenek dan kosan ini bisa jadi pengingat kalau kebaikan gak selalu dilihat baik. Jadi berhati-hatilah dalam bercerita ya guys. Sampai jumpa di kisah GPC selanjutnya ya. Bye-bye.